warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Wiwin Winaningsih dengan NPM 120020301 dari kelas 3N MSDM. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Langsung saja, berikut adalah video penjelasannya. Oke semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi atau yang disebut dengan Knowledge Management Culture in Organization. Baik, yang pertama yaitu konsep budaya manajemen pengetahuan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang apa itu budaya. Menurut Mulyono 2003, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Sedangkan menurut Stoner et al., budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Nah, semuanya manajemen mencakup yang pertama yaitu mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang kelima yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan tiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hofstede dalam Draha 2005 berpendapat anggapan dasar budaya adalah kolektif mental program, jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasiskan pengetahuan. Selanjutnya, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu, sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Selanjutnya, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku. Individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem organisasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Berikutnya, yaitu budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Selanjutnya, unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif, menurut Tobing 2007. Lanjut, gambar kerangka knowledge sharing. Fasilitator dan sharing champions. Bentuk sharing champions, sediakan fasilitator bersertifikat, beri reward pada fasilitator.
Fasilitator dan sharing champions mempercayai kontributor, menstimulasi keinginan sharing, kenali dan beri reward kepada kontributor. Fasilitator dan sharing champions mempercayai media, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Selanjutnya, fasilitator dan sharing champions mempercayai peserta, stimulasi kenikmatan dan mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain, memberi reward kepada peserta. Berikutnya, peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama, leadership. Yang kedua, sense of direction. Yang ketiga, climate. Yang keempat, positive teamwork. Yang kelima, value add system. Yang keenam, enable structure. Yang ketujuh, appropriate competence. Yang kedelapan, develop individual. Yang terakhir yaitu 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S menurut McKinsey. Yang pertama yaitu shared values, yang kedua struktur, yang ketiga sistem, yang keempat style, yang kelima staff, yang keenam skills, dan yang terakhir yaitu strategi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.